Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pengharapan GKI Kediri. Namun sebelum kita memulai perenungan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, terima kasih untuk segala anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang boleh melimpah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu, tuntunan-Mu dalam perenungan firman pada kali ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, kan juga menolong juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang lain yang boleh mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kiranya Engkau selalu memberikan pada kami Tuhan tuntunan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan saat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk tema sarapan pada kali ini saya akan membawakan tema Artificial Intelligence atau yang dikenal dengan kecerdasan buatan, atau kita juga bisa bicara dengan AI ya. Untuk firman Tuhan kali ini saya akan mengambil dari kitab Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Saya akan memulainya dengan pertanyaan ya Bapak Ibu. Saya mempunyai pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu lebih suka sesuatu itu yang asli atau yang palsu? Ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Apakah operasi plastik itu menandakan manusia suka yang asli atau suka yang palsu? Untuk pertanyaan-pertanyaan ini untuk kita renungkan saja ya Bapak Ibu. Saat ini ya Bapak Ibu, kita semua atau sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar dan tahu apa itu istilah Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak inovasi-inovasi yang telah dihasilkan oleh AI ini, dan banyak juga sosok atau pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia akan mulai dicoba untuk digantikan oleh hasil ciptaan dari AI ini. Seperti contoh, kita mengenal CS atau Customer Service yang bahkan untuk tugas-tugasnya sudah banyak tergantikan oleh teknologi AI ini. Dan banyak juga diciptakan boneka yang dibuat semirip mungkin dengan manusia. Tanpa kita sadari, seberapa sering kita tahu bahwa kita telah berhubungan dengan teknologi kecerdasan buatan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, bisakah kalau saya katakan bahwa teknologi AI ini adalah teknologi yang berusaha untuk membuat kita merasakan atau menerima suatu relasi dengan sesama manusia itu seperti aslinya. Namun sebenarnya hal itu adalah sesuatu yang palsu. Sebagai sesama anak Tuhan, saya ingin kita semua tetap menyembah Allah yang benar. Seperti firman Tuhan dalam Galatia 4 yang mengingatkan kita, janganlah kita kembali kepada kehidupan lama kita sebelum kita dikenal dan mengenal Allah. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama tentang bagaimana kita dapat mengenal Allah yang benar. Kita harus tahu apa itu God's will, kehendak Tuhan. Apa itu God's way, jalan atau cara Tuhan. Dan yang ketiga, God's time atau waktu Tuhan. Saya akan mencoba menggambarkan ketiga hal tersebut dengan firman Tuhan yang ada dalam Keluaran 32 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab hambamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir
telah rusak lakunya. Ayat ke-8, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara terkasih, bangsa Israel tahu bahwa Allah melalui Musa hendak menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Atau bangsa Israel sudah mengetahui apa itu kehendak Tuhan atau God's will dari Tuhan untuk bangsa Israel. Dan dikisahkan dalam Keluaran 32 ayat yang pertama, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, cara bangsa Israel saat itu untuk melakukan kehendak Tuhan adalah karena tidak sabar menunggu waktu Tuhan atau tidak sabar menunggu God's time-nya dari Tuhan, maka dilakukan tindakan yang tidak sesuai dengan cara Tuhan atau God's way-nya Tuhan, yaitu dengan cara ingin membuat Allah dengan cara-cara lama yang mereka tahu dari kehidupan mereka di tanah Mesir, yaitu ingin menyerupakan Allah dengan patung untuk mereka sembah. Namun kita tahu juga bahwa Allah ingin merubah cara hidup yang lama dari bangsa Israel, yaitu menyembah patung sebagai gambaran dari Allah, dengan tidak lagi membuat patung-patung yang menyerupai apapun untuk disembah sebagai Allah. Bagaimana dengan hidup kita ya Bapak Ibu? Biarlah ini bisa menjadi perenungan kita bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri sarapan kali ini, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kembali Tuhan, kami boleh Engkau ingatkan, untuk kami boleh menyembah Engkau, Allah yang benar, Allah yang satu-satunya Tuhan, yang olehnya kami akan menyembah ya Tuhan, dan olehnya kami akan tunduk ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk GKI Kediri, di tengah segala pergumulannya dan pelayanannya Tuhan. Kiranya Engkau semakin memberkati GKI Kediri ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan ibadah, Engkau memberkati setiap pengerja-pengerja, Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Mario, hamba-Mu Anita Carolina, hamba-Mu Mary Tuhan, dan hamba-Mu Rizky beserta dengan majelis dan penatua yang lainnya Tuhan. Kau menyertai juga untuk badan pelayanan jemaat, kiranya mereka boleh bekerja dengan baik ya Tuhan, boleh melayani Engkau sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Kau juga mencukupkan segala sesuatu. Kiranya Tuhan, Gereja GKI Kediri boleh menjadi berkat bagi lingkungan dan bagi banyak orang ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.